Selamat malam Bapak Sunar dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai etika dalam auditing. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mamila Febriani, absen 10, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nagung Ripurma Dewi, nomor absen 29. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan etika dalam dunia auditing, yang kedua, mampu menjelaskan pengambilan keputusan etis dari laporan audit, dan yang ketiga, mampu membahas artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam auditing. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mampu menjelaskan etika dalam dunia auditing. Etika merupakan fondasi penting dalam praktik auditing. Auditor memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan akurat. Kepercayaan publik terhadap informasi keuangan sangat bergantung pada integritas dan objektivitas auditor. Brooks and Dunn 2011 menekankan bahwa etika profesional auditor tidak hanya sebatas mematuhi peraturan dan standar akuntansi, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral yang mendalam. Prinsip-prinsip etika utama dalam auditing berdasarkan Brooks and Dunn 2011 dan standar etika profesional lainnya sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Auditor harus bertindak jujur, tulus, dan dapat dipercaya dalam semua interaksi profesional mereka. Integritas adalah dasar dari kepercayaan publik terhadap profesi audit. Yang kedua, objektivitas. Auditor harus independen dan tidak memihak dalam penilaian mereka. Mereka harus bebas dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Ini mencakup independensi pikiran atau independen dalam membuat penilaian dan independensi penampilan, yaitu tidak terlihat memiliki konflik kepentingan. Yang ketiga, ada kerahasiaan. Auditor memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka peroleh selama audit. Informasi ini tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin dari klien, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Yang keempat, kompetensi profesional. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melakukan audit secara kompeten. Mereka harus mengembangkan kompetensi profesional mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Yang kelima, perilaku profesional. Auditor harus berperilaku profesional dalam semua interaksi mereka. Mereka harus menghormati profesi audit dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi. Adapun berbagai tantangan etika yang dihadapi auditor antara lain, yang pertama, tekanan untuk memenuhi target. Auditor mungkin menghadapi tekanan dari manajemen perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan agar mencapai target tertentu. Yang kedua, konflik kepentingan. Auditor mungkin memiliki hubungan keuangan atau bisnis dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang ketiga, kurangnya independensi. Auditor mungkin tidak independen jika mereka terlalu dekat dengan manajemen perusahaan atau jika mereka menerima terlalu banyak jasa non-audit dari klien mereka. Sehingga pentingnya etika dalam auditing untuk meningkatkan kepercayaan publik karena laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang beretika akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi keuangan. Selain itu, investor mengandalkan laporan keuangan yang diaudit untuk membuat keputusan investasi. Auditor yang beretika membantu melindungi investor dari informasi yang menyesatkan, serta dapat menjaga integritas pasar modal, di mana pasar modal yang sehat membutuhkan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Sehingga auditor yang beretika dapat berkontribusi pada integritas pasar modal. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua, pengambilan keputusan etis dari laporan audit. Pengambilan keputusan etis dalam konteks laporan audit adalah proses di mana auditor membuat keputusan yang tidak hanya didasarkan pada standar profesional dan peraturan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam menjalankan tugas. Berikut adalah beberapa prinsip penting yang terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam laporan audit. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap standar profesional. Auditor harus mematuhi standar audit yang berlaku seperti standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia
atau lembaga internasional seperti IAASB, kepatuhan terhadap standar ini merupakan dasar dari keputusan yang diambil oleh auditor, memastikan bahwa laporan audit objektif dan dapat dipercaya. Yang kedua yaitu integritas dan kejujuran. Auditor harus menjaga integritas dan kejujuran dalam seluruh proses audit, yang berarti tidak membiarkan tekanan eksternal atau internal mempengaruhi temuan atau opini mereka. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kebenaran yang ditemukan, meskipun itu dapat merugikan klien atau pihak lain. Yang ketiga, independensi. Independensi adalah prinsip yang sangat penting dalam audit. Auditor harus bebas dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dan imparsialitas. Dalam pengambilan keputusan, auditor harus dapat menjaga jarak dari hubungan atau kondisi yang bisa mengaburkan penilaiannya. Yang keempat, yaitu tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Selain kepentingan klien, auditor juga memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Dalam beberapa kasus, laporan audit yang mengungkapkan temuan yang tidak sesuai dengan standar atau mencurigakan bisa berisiko terhadap reputasi klien. Tetapi, auditor harus mempertimbangkan apakah mengungkapkan informasi tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat atau pemangku kepentingan yang lebih luas. Yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas. Auditor perlu memastikan bahwa laporan audit yang disusun dengan lebih jelas dan transparan. Keputusan untuk memasukkan atau mengeluarkan informasi dalam laporan harus dilakukan dengan mempertimbangkan etis, memastikan bahwa informasi yang diberikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang keenam yaitu pertimbangan etis terhadap dampak sosial dan ekonomi. Auditor harus mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi pemangku kepentingan lain, termasuk karyawan, konsumen, dan masyarakat. Terkadang, pengambilan keputusan yang berfokus pada hasil finansial atau kepentingan klien semata bisa berkonflik dengan prinsip etika yang lebih luas. Yang ketujuh yaitu menghindari konflik kepentingan. Auditor perlu memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang mempengaruhi hasil audit mereka. Jika ada potensi konflik, auditor harus mengungkapkan hal tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari pengaruhnya terhadap keputusan. Yang kedelapan yaitu pertimbangan atas kesejahteraan profesional. Terkadang auditor dihadapkan pada dilema antara kepatuhan terhadap standar audit dan tekanan dari klien atau atasan. Pengambilan keputusan etis menuntut auditor untuk melibatkan nilai-nilai moral dalam menyelesaikan dilema ini dengan tetap menjaga profesionalisme dan etika kerja. Yang kesembilan yaitu konsultasi dengan pihak lain. Jika auditor merasa kesulitan dalam mengambil keputusan yang sulit, mereka dapat berkonsultasi dengan rekan kerja, penasihat hukum, atau pihak ketiga yang dapat memberikan pandangan objektif dan etis terhadap situasi yang dihadapi. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan etis dalam laporan audit membutuhkan perhatian terhadap banyak faktor dan prinsip moral yang mendalam, sambil tetap menjaga standar profesional dan regulasi yang berlaku. Keputusan yang diambil harus mencerminkan kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial yang lebih luas. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu mampu membahas artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam auditing. Artikel berjudul Dampak Adanya Pengaruh Keputusan Etis bagi Auditor Eksternal ditulis oleh Himatul Koiro dan Endah Susilowati. Pada tahun 2022, adapun latar belakang dari artikel ini yaitu auditor yang dihadapkan pada berbagai dilema etis seperti tekanan dari klien untuk memanipulasi laporan keuangan, batasan anggaran waktu, dan tuntutan dari atasan atau pemilik kantor akuntan publik atau KAP. Oleh karena itu, memahami faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis sangat penting untuk meningkatkan kualitas audit dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi keputusan etis auditor eksternal seperti yang pertama, pengalaman audit. Auditor yang memiliki pengalaman kerja lebih panjang cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali dan menangani dilema etis. Pengalaman yang luas membantu auditor mengembangkan intuisi profesional dan pemahaman yang lebih baik tentang standar etika yang berlaku. Selain itu, auditor berpengalaman lebih mampu menolak tekanan dari klien atau pihak manajemen yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Yang kedua, komitmen profesional.
Komitmen profesional mengacu pada dedikasi auditor terhadap standar etika dan prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor dengan tingkat komitmen profesional yang tinggi cenderung mengambil keputusan yang lebih etis karena mereka lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan individu atau klien. Komitmen ini juga meningkatkan independensi auditor dalam proses audit. Yang ketiga, orientasi etika. Orientasi etika mencerminkan sejauh mana seorang auditor memandang pentingnya norma dan prinsip moral dalam pekerjaannya. Auditor dengan orientasi etika yang kuat lebih cenderung mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik profesi. Sebaliknya, auditor yang memiliki orientasi etika rendah mungkin lebih rentan terhadap tekanan eksternal yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak etis. Dan yang keempat, tekanan anggaran waktu. Tekanan anggaran waktu merupakan tantangan utama bagi auditor eksternal. Dalam praktiknya, auditor seringkali harus menyelesaikan audit dalam waktu yang terbatas, yang dapat menyebabkan pengurangan prosedur audit atau bahkan kompromi terhadap prinsip etika. Tekanan ini dapat mendorong auditor untuk membuat keputusan yang lebih praktis tetapi kurang etis, seperti mengabaikan bukti audit yang mencurigakan, atau hanya melakukan prosedur audit secara formalitas tanpa pemeriksaan mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor di atas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis auditor eksternal. Auditor dengan pengalaman luas, komitmen profesional tinggi, dan orientasi etika yang kuat lebih cenderung membuat keputusan yang etis. Sebaliknya, tekanan anggaran waktu yang tinggi dapat menurunkan kualitas pengambilan keputusan etis auditor, terutama jika auditor tidak memiliki pengalaman atau komitmen yang cukup untuk menghadapi tekanan tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu pengambilan keputusan etis dalam audit eksternal dipengaruhi oleh kombinasi faktor individu dan situasional. Auditor yang memiliki pengalaman lebih banyak, komitmen profesional tinggi, dan orientasi etika yang kuat lebih cenderung membuat keputusan yang etis. Namun, tekanan anggaran waktu dapat menjadi hambatan utama dalam menjaga standar etika dalam audit. Oleh karena itu, penting bagi regulator, KAP, dan auditor sendiri untuk mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesadaran etis dan mengurangi hambatan yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak etis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Untuk sesi diskusi, jika ada teman yang ingin bertanya ataupun menanggapi, bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.